Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini hadis masyhur sekali. Rasulullah SAW bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup nanti di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Lihat, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Tapi lihat, Rasulullah memberikan solusi apa, Pak? Apakah ketika umat Islam berpecah belah, Rasulullah memberikan solusi, udah deh bersatu aja, nggak usah ngelihat akidah, nggak usah bahas masalah syirik, masalah tauhid, nggak usah, nanti bikin pecah tuh. Seperti itu solusi yang Rasulullah berikan kepada kita? Tidak. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnah. Ternyata solusinya ini, Pak. Di saat umat Islam berpecah belah, Rasulullah tidak berkata, udah kamu bersatu aja, gak usah bahas tauhid, gak usah bahas ini dan itu. Tapi Rasulullah mengatakan, pegang sunnahku di saat itu. Dan ternyata Rasulullah tidak mencukupkan sunnahku saja. Kata Rasulullah apa? Dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Masya Allah. Banyak orang, Pak, melenceng dari solusi ini dan mencari solusi sendiri-sendiri. Menghadapi perpecahan umat, perselisihan umat, mencari solusi sendiri-sendiri. Padahal Rasulullah sudah memberikan kepada kita solusinya ini, Pak. Memang solusi ini berat. Berat enggak? Berat, Pak. Ketika kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, ya Allah, ya Rabbi, berbagai macam cercaan bertubi-tubi, tuduhan bertubi-tubi, disebut apa? Wahabi, disebut apa? Ya, macam-macam lah itu, tuduhan itu ya akhwat Islam. Maka Rasulullah bersabda apa? Ya, addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit ya gerah, gigit dengan gigi geraham kalian kuat-kuat, sebagai isyarat bahwa ternyata berpegang kepada sunnah itu tidak mudah. Sebagai isyarat, Pak, bahwa ternyata berpegang kepada sunnah ini berat. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, al-mutamassik ya bi sunnati kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW itu seperti memegang bara api, berat. Maka Rasulullah mengatakan, gigit ya dengan gigi geraham, gigit, pegang kuat-kuat. Subhanallah, ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Karena sunnah Rasulullah SAW memang safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Kenapa disebut safinatun Nuh? Karena waktu Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, tidak ada yang selamat, Pak. Bahkan anaknya Nabi Nuh berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke gunung yang tinggi itu. Aku akan selamat dari air. Gunung itu sangat tinggi, Pak, tapi ternyata air itu lebih tinggi dari gunung. Semuanya hancur. Maka demikian pula ya akhi, siapa yang naik perahu sunnah, ia akan selamat. Siapa yang tidak mau menaiki perahu sunnah, ia akan terbawa oleh arus syubhat dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Maka ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, berpegang kepada sunnah terutama di waktu zaman seperti ini, akhi, fitnah merajalela luar biasa sekali. Tak mudah. Maka kita harus istiqomah di atas sunnah. Ini dia pembahasan kita.
Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah? Kita butuh ini, akhi. Bagaimana tips agar kita bisa istiqomah di atas sunnah sampai kita meninggal dunia? Itu yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu berat, Mas, di zaman sekarang ini ya untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.